Sobat Kopi, nah kali ini gue lagi ngopi di tempatnya Black Spot nih. Tempatnya ada di mana, Kang? Di Jalan Ahmad Yani, di bawah Flyover Bebas. Nah, di bawah Flyover Bebas. Kalau yang mau ngopi mampir aja. Siap. Ini kenalan dulu nih, Kang. Ini dengan Kang siapa namanya? Namanya Semantri, Kang. Semantri. Oh. Nah, ini saya mau nanya nih. Kita kan baru kenalan kemarin ya di Karnival ya? Oh iya, kita kenalan di Karnival tahun kemarin ya? Tahu lupa. Tahun 2020. 2020 ya? Iya. Yang event bareng di sana? Iya, event di Karnival. Iya, event di Karnival. Jadi kita tuh kenal sama Om Boy, Om Arnold ya? Iya. Kita tuh dulu pernah jualan bareng di event Karnival di Galuh. Iya, betul. Jadi udah lama banget tuh ya. Setahunan kali ya nggak ketemu ya? Lumayan, setahun lebih. Nah, jadi gini, Kang, saya bikin konten biar nanti ada apa ya? Pengennya sih ngenalin mapping kopi-kopi lah yang ada di Kerawang apa aja. Iya. Bentuknya street food, apa street kopi, atau kedai kopi minimalis, ya kafe-kafe besar. Jadi banyak lah. Jadi saya pengen nge-mapping ada di mana aja sih kedai-kedai kopi yang ada di Kerawang. Iya, mantap, Om. Ya, salah satunya yang saya kenal Kang Semantri nih di Black Spot, makanya kepikiran ya kita konten bareng. Sederhana aja, tapi paling tidak bisa menyampaikan kepada netizen nanti gitu bahwa di sini tuh ada kedai kopi kayak gitu. Nah, saya pengen tanya nih, kalau iklan Terus kita potong aja. nggak apa-apa, santai ya. Jadi kalau di Black Spot nih, idenya namanya Black Spot tuh gimana? Sejarahnya gimana? Jadi gini Om, dulu kan saya kerja. Ada dua sejarah lah. Kalau dari secara nama itu dulu di tempat kerja. Jadi saya kan dulu di pabrik makanan coklat ya. Nah, coklat itu kayak ada coklat wet. Jadi kalau ada titik hitam itu namanya kan temuan. Itu bisa komplain, bisa rame lah. Pastinya dari atasan tuh pasti turun semua kenapa bisa begini. Jadi kayak jadi perhatian lah, walaupun apa ya, masalah gitu. Terus kalau dari segi filosofis, kalau kita lihat kertas putih ada titik hitam, orang cenderung lihat hitamnya gitu. Oke. Jadi saya berharap walaupun kedai pinggir jalan begini dan bersaing banyak-banyak, maksudnya banyak yang lebih bagus, lebih ini gitu, tapi bisa dilihat gitu sama pelanggan, sama masyarakat. Jadi begitu pengen harapan. Jadi memang ada filosofi sendiri ya. Filosofi sendiri. Itu kenapa dinamain Black Spot. Jadi walaupun cuma setitik, Iya. Tapi punya terlihat arti. gitu Ya, ya. punya arti. Bener-bener sih. Jadi kadang memang kita tuh harus ya mikirin konsep juga di awal kalau mau bikin kedai kopi gitu ya. Nah, ini asik banget nih konsepnya, food truck ya. Food truck ya. Nah, ini Jadi gimana ceritanya? Jadi ceritanya kan dulu kerja lah karyawan, gimana sih namanya karyawan, masa karyawan kerja terus itu pengen nah makanya dulu juga sama temen kan sering main sono sini gitu loh. Kenapa nggak bikin kedai aja gitu kan, jadi bisa pada ngumpul di sini nih kan, di sama nih pada ngumpul juga teman Nongkrong bareng. iya, jadi pada nongkrong di sini, minimal kita pada ngumpul di sini lagi gitu. Jadi memang dijadiin tempat pertemuan juga, ya. Jadi Black Spot tuh. jadi kalau jadi banyak gini nih, kalau biar perlu udah nggak kuliah lagi kan gitu, udah pada lulus gitu, masih bisa ada buat ngumpulnya gitu. Buat silaturahmi ya, itu kadang penting banget sih, benar. Iya, makanya kalau sini aja nih ngumpul lagi gitu, kopi gitu. Iya, benar. Nah nih Kang, saya pengen tanya, kalau di Black Spot sendiri ya, itu selalu ready beansnya apa aja, kopinya apa aja? Kalau beans, saya pasti kalau untuk ini ya, untuk es kopi kayak gitu, saya pasti ngambilnya dari Oten. Dari awal emang udah cocok gitu ya. Tapi untuk bean single origin, saya ngambil yang lokalan. Ya hitung-hitung kita saling support sesama ini kopi gitu. Benar-benar. Kadang ya apalagi pas pandemi ini ya, iya, semua berasa ya. Ngerasain. Jadi ya berasa banget kan. Benar-benar kita harus saling support ya. Kayak gitu sih. Nah ini mumpung ini juga nih Kang, jadi kita kan ada beberapa komunitas ya. Salah satunya kan Kerawang Menyeduh. Nah, saya kebetulan sama teman-teman juga terlibatnya di sana, di Kerawang Menyeduh. Nah, kita ini lagi ada program namanya Ngopi Pagi. Tujuannya sebetulnya buat silaturahmi. Jadi tanda kutip nih, kita kan pandemi ini kan musuhnya malam ya, jadi jam dibatasin malam. Padahal corona ngeliat siang malam ya. Nah, itu kan tanda kutip ya. Jadi, aduh bingung kan gimana caranya. Akhirnya udah deh kita mencetuskan ide kita ngopi pagi. Jadi mulai lagi menggalakkan ya kalau kita nggak bisa tutup malam ya kita bukannya lebih pagi, lebih siang, lebih awal. Ya untuk kedai-kedai yang bisa silakan. Untuk kedai-kedai yang memang
harus malam ya mau gimana kan, nggak ada pilihan kayak gitu. Jadi ya lagi menggerakkan namanya Kopi Pagi Karawang. Jadi itu setiap hari Minggu sih jadwalnya. Yang kita kelilingan ya, yang kita kelilingan setiap hari Minggu. Jadi nanti kedainya tuh di rolling nih. Jadi nanti misalnya mau di kedainya si A, kedainya si B, nanti kita sepakatan. Nah, tapi kalau memang mau dirutinin setiap hari ya stok mangga gitu. Cuma kita secara komunitas kita kelilingannya seminggu sekali, karena kan masing-masing juga punya kesibukan kan. Iya, pastilah. Diambil hari Minggu ya karena pasti yang orang kerja juga libur seperti itu kan, jadi bisa datang. Tujuannya sih sebenarnya biar silaturahmi sih. Ya kan, jadi sharing ada masalah apa, yuk kita tukar pikiran, cari solusi bareng-bareng. Iya, karena kadang masalah kan solusi nggak dari kita juga, kadang dari orang lain kan. Betul. Jadi ya kadang tuh ya malah jadi ketemu orang baru juga. Jadi tahu ini baru. Iya, jadi ada beberapa rekan yang memang kita belum kenal sebelumnya ya. Iya. Karena diinfoin, kita ada ngopi pagi nih di kedai si A gitu ya. Ternyata konsumennya dia kita belum kenal, jadi kenalan. Nah itu membangun circle baru sih. Kayak gitu. Nah nanti untuk minggu depan juga ada, nanti saya infoin. Kalau bisa datang, kita Insya Allah kalau ada waktu ini diusahain lah kapan-kapan. Nah, di sini nih Kang ada menu kopinya yang biasa dipesan sama konsumennya apa? Karena saya buka malam gitu ya, ya paling es kopi pasti, terus green tea juga kalau kopinya. Kalau lagi yang agak lumayan tuh Vietnam drip sih. Vietnam drip. Oh jadi di sini konsumennya banyak Vietnam drip juga ya? Vietnam drip sama ya kalau pada itu Vietnam drip. Iya. Kalau dari single origin kurang terlalu ini rame, tapi ada. Masih ada ya? Masih ada. Ya memang marketnya harus dibuat sih. Karena single origin kan marketnya edukasinya lama ya. Ya dengan adanya seperti ini juga kan jadi edukasi juga sebetulnya. Dengan titik yang di sini, ini daerah Jatirasa kali ya? Bukan? Ini maksudnya Bubulak. Oh Bubulak. Tanjung Pura. Nah mungkin di daerah Tanjung Pura sendiri belum ada yang jualan konsep kopi origin. Ya. Memang market butuh proses sih. Ya. Itu yang lama. Ya semangat lah, sama-sama semangat, kita tetap mengedukasi bahwa di kopi itu ya yang terbaik seperti apa. Iya. Kualitasnya. Terus diseduhnya seperti apa. Sama minumnya dengan gula atau tidak gitu. Jadi ya memang masing-masing punya selera sih. Iya. Gitu. Kalau orang yang belum biasa kopi kan awalnya pasti yang bergula dulu, yang manis-manis. Makanya kita sediain es kopi kayak gitu kan. Nanti pelan-pelan ketika mereka sering main, baru kita tawarin nih single origin. Kopi hitam tuh nggak harus pakai gula, nggak pahit kok gitu. Asal kita bisa ngolahnya gitu kan. Betul. Bahkan kalau berbagai single origin ada yang maksudnya ada yang mengandung rasa-rasanya gitu kan. Entah rasa buah apa gitu. Nah itu yang kadang tuh unik ya. Unik. Jadi di jenis kopi Arabica ya banyak notes yang mungkin kita secara pengecapan tidak profesional, tapi bisa merasakan ada rasa yang unik dibandingkan dengan biji kopi yang lain gitu ya. Nah itu yang kadang tuh kalau versinya saya bikin ngangenin. Iya. Yang harus yang diinin ke orang-orang gitu, yang Betul. Yang dikasih tuh kalau kopi itu enaknya tuh minumnya diginiin. Ya, nah itu kadang juga ya butuh proses lah. Kita sama-sama edukasi bareng. Makanya kalau saya bilang kalau pelanggan tuh ada dua versi ya. Satu orang yang suka kopi, yang kedua cuman pengen ngopi gitu. Kalau yang seneng kopi pasti larinya mereka pesannya single origin, basic tea. Cuman kalau yang orang cuman sekedar pengen ngopi ya pasti es kopi gitu kan. Ibaratnya ya cuman yang penting ada kopinya gitu. Kerasa gitu. Iya, kerasa kopinya. Manis. Bener, tapi ya nggak apa-apa sih, karena kan kandungan kopi juga kan bagus ya buat badan kita gitu. Iya, tapi kan asal diminum secara wajar. Maksudnya yang bagusnya kan kopi emang diminum tuh secara nggak pakai apa-apa gitu kan, nggak tambah gula. Iya, single origin itu bagusnya yang bagus tuh yang original gitu, yang nggak pakai gula, yang nggak pakai susu. Tapi ya baik lagi ke selera ya Kang ya. Iya. Kita nggak bisa maksain juga. Kalau kita tukang dagang mah kita harus idealis tapi harus realistis. Iya bener, idealis realistis. Kalau nggak cuan. Enggak. Satu sisi kita harus idealisnya ngopi ya gitu. Iya bener. Terus satu sisi ya ngejar cuan ya kita harus edukasi juga. Edukasi ya, pelanggan mau nyapa ya mau nggak mau kita ada. Benar. Jadi ya selain idealis, realistis ya. Iya. Kalau kita idealis terlalu idealis juga nggak, susah juga untuk bertahan gitu. Ya realistis intinya. Benar. Ikutin pasar ya. Pasarnya lagi suka apa ya kita ikutin, walaupun mungkin ya banyak trik-trik lainnya sih. Cuman kemarin kayak
kopi susu Dalgona lagi rame, saya nggak nyediain. Nggak nyediain. Saya juga enggak. Karena ya menurut saya ya gitu trennya Nggak lama kok. Sekali lewat aja. Jadi Kayak kopi kalau pas pandemi kemarin literan, ya saya ngadain kalau yang literan. Kalau kayak cuman botolan 250 ada. itu juga lumayan tuh waktu itu waktu masih musimnya ya lumayan lah, lumayan. Sekarang udah turun lagi. Ya karena udah bergeser. Maksudnya kan persaingan kopi itu lumayan berat. Betul. Kalau saya bilang sekarang kayak kopi-kopi banyak yang kopi-kopi dari startup gitu kan ya. Maksud sebut merek lah ya. Mereka dengan modal yang besar ya, dengan alat yang canggih segala macam ya, kita lumayan lumayan berat gitu. Cuman kita berpikir karena pasarnya pasti beda. Betul, masing-masing rezekinya udah diatur. Iya betul. Jadi ya kadang ya nggak ketuker lah rezeki mah, tinggal kitanya aja konsisten. Itu yang penting sih. Kadang ya kalau ngelihat yang lebih maju gitu ya kayak para startup ya mungkin jadi acuan sih kalau saya sih. Iya, jadi acuan kayak, harus. oh ternyata bisa ya dibikin seperti itu. Ibaratnya Mungkin kita belum nyampe aja. Jadi ibaratnya gini, kita kan bisa ada gambar, oh ternyata di bisnis ini tuh mungkin finalnya tuh bisa nyampe segitu gitu. Betul. Ada inovasi-inovasi yang mungkin kita nggak terpikirkan tapi orang lain terpikirkan. Jalan. Yang lagi ramai juga sekarang kopi mocktail. Nah, Itu juga lagi ramai kopi mocktail. Ya balik lagi sih, karena penikmat kopi itu mayoritas mungkin masih suka yang manis-manis, masih Ya. suka yang seger-seger gitu ya. Indonesia panas. Iya. Jadi dengan cuaca yang sedikit panas gitu ya, sedikit. Enggak sedikit Kalau lagi. nggak sedikit. Panas banget. Iklan lagi ya. Iklan Di sini lagi. emang Nggak apa-apa, justru ini uniknya. uniknya di sini ya ini. Jadi kalau lagi ngobrol kadang ada iklannya gitu. Motor lewat kenceng gitu kan. Ya kalau biasa di pelanggan saya bilang mah sebutannya tuh beat ember. Apa beat ember? Beat ember. Jadi narik nafas dulu. Jadi motor kecil tapi knalpotnya berisik gitu. Oh gitu. Ya, semua sama sih karena ya kan ya resiko kita Jualan. di jalan. Di jalan. Ya. Tapi ya dimanapun jualannya tetaplah nggak usah menyerah. Seneng malah saya ngeliat konsep begini. Iya. Jarang loh di Kerawang malah mungkin ada dua ya, Hansip ya. Hansip. Iya, sama Ya Hansip kalau sama yang ini ya. puter Hansip sama ini Iya kalau kan? kopi. Iya yang kopi. Kalau yang lain ya ada Masih sih sama. tapi dimsum-dimsuman gitu. Yang kopi kayaknya agak berdua yang saya lihat sih. Iya, baru kalau di Karawang saya baru Nah, dua. Baru dua. Black Spot sama Hansip. Iya. Pak Asep. Asep. Udah lama juga nggak ketemu. Sama juga kita ketemunya di Karnival ya. Udah lama nggak ketemu. Nanti kita Kemarin Pak Asep jualan buka di situ dia di Kertabumi. lagi event kopi. Iya, event kopi. Cuma kita kalau gitu nggak ngisi karena udah kebanyakan. Banyak banget yang masuk tenan kopi kan. Jadi Iya. ya sudahlah kita memasuki jalur yang lain. Kopi gue lebih fokusnya di event sama mall ya. Kopinya Sultan. Kopinya Sultan. Nah, ini Iya, kan kalau saya mau nanya nih ya. Kalau konsepnya sendiri dari awal kan food truck. Iya. Itu buat teman-teman nih yang di luar sana, ada saran sama tips nggak gimana cara bikin food truck ini? Kan nggak Kalau- harus mobil misalnya. Oh, Nah itu kira-kira konsep awalnya kepikiran food truck itu gimana sih? kalau dulu ke awalnya gini sih Om. Dulu kan nih punya temen ya, Oh, gak jalan saya beli mobilnya? mobilnya. Jadi kenapa pakai food truck? Kalau kita pakai kedai, kita sewa tempat gitu ya. Ruko misalkan mahal ya, atau mahal juga kan lumayan. Udah gitu kan kalau habis kontrak udah hilang. Kalau kayak gini kan ada bentuknya. Oh. Benda kita tuh masih bentuk. Ya ada Aset lah bentuknya, ya, ada jadi aset. asetnya, ada aset tetapnya lagi. Benar. Jadi memang konsep awalnya emang pengen ke food truck ya. Karena Ya. lihat ada mobil yang tidak terpakai, tapi lumayan klasik ini. Ya ini mobil teruntung tahun 70-an. 70-an, masih sehat ya? Masih, tapi buat nggak jalan tahu jauh? masih jalan nggak. Kalau sehat-sehat, Benar. Jadi hidup dia nggak tahu. iya, nanti coba saya ambil gambarnya dari jauh. Ini konsepnya bagus sih. Jadi mungkin kayak VW zaman dulu kali. Ya kalau PW lokal. PW lokal, PW kearifan lokal maksudnya ya. Iya. Ya kan puter kebanyakan pakai PW, kalau nggak pakai mobil Grand Max kayak gitu ya. Ya mobil baru kan itu bisa langsung disetting dari awal. Iya. Tapi ya Kalau ini emang keunikan mobil juga. tua dibongkar sendiri, ini sendiri gitu. Nah, ini kan awalnya beralih ke kopi itu kenapa? Dulu Selain pengen ngumpul-ngumpul.
Ya itu sama sih teman. sebenarnya dulu ya karena senang dulu. Zamannya masih sekolah dulu kan suka nongkrong di sini, nongkrong di sini gitu kan. Kayaknya asik kalau buka begini gitu. Oh, memang anak IPS ya? Anak IPS. Iya, sosial. 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 Sering ngumpul di Warjok ini mah. Warjok. Lu sekolah di mana? Kuliahnya di sini yang dekat Pertiwi. Oh, Pertiwi. Saya juga sama anak IPS. Oh, IPS juga. Iya, jadi dulu kalau itu tuh suka ngumpulnya di Warjok, warung pojok kalau Warung pojok. di kantin sekolah tuh kita namanya Warjok. Oh. Warjokers. Kalau sekolah mah ini sih teknik listrik. Oh gitu. Cuman sekolah terakhirnya ya sosial gitu, kelas sosial. Oh iya, iya. Nah jadi ya salah satunya kayak gini nih, kita kan dunia kopi ya memang lingkungannya terbatas ya. Nah ini tujuan dibikin konten ini juga ya mudah-mudahan menyampaikan message-nya. Betul. Karena saya pengen dengan adanya kopi berjalan-jalan ini paling tidak memapping di area-area Kerawang yang saya kenal, penggiat kopinya siapa aja, kedai kopinya bentuknya seperti apa, ya bisa di-up lah ke media. Ya, Mungkin bener. dengan yang sederhana, kayak kamera, kita ngobrol ngalor ngidul gitu ya, ngobrolnya mungkin juga ya namanya temen ya, nggak terlalu serius gitu. Semoga bisa Ngobrol memberikan santai. manfaat. Iya, Iya. betul. Jadi ya apa ya? Ya banyak podcast juga kan yang lain gitu. Banyak kan kuliner semua atau membahas game semua. Nah, tidak awalnya tuh saya mikir saya punya komunitas kopi, ya kenapa nggak mulai dari Kopinya. kopi? Gitu. Akhirnya saya Kalian jalanin. Dan ternyata teman-teman di komunitas pun support, mendukung. Tinggal kita yang susah tuh ngatur waktunya, Kang. Bener, itu yang Iya. luar biasa ya. Kadang Salut saya sama Papa Kopi Boy. kadang susah bener, Kang. Jadi kadang kayak kita udah janjian kemarin kan. Iya. Ternyata nggak bisa. Ada yang ada kendala lah seperti itu kan. Sama teman-teman yang lain juga kayak gitu. Jadi udah janjian ternyata di hari hanya berhalangan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi terus sih. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa nyeritain sedikit tentang Black Spot kayak gitu. Iya. Dan bisa di Kerawang kita yang penggiat kopi maju lah. Bener, amin. Itu tujuan besarnya lah. Kalau sampai tercapai ya masing-masing punya rezekinya seperti itu. Nah nih Kang, untuk teman-teman kopi di luar sana nih, kalau sekiranya mau buka kopi, ada tips atau saran nggak kira-kira yang versinya Black Spot tuh seperti apa buat teman-teman yang mau memulai usaha kopi? Jadi kalau buat saya mah gitu ya, kita kalau mulai usaha modal perlu. Cuman perhitungan juga harus. Yes. Jadi kayak saya nih awal buka kopi nih, kita nggak mampu beli alat yang mahal, yang ada aja dulu. Yang penting kita jalan dulu aja gitu. Iya. Nanti setelah meningkat baru kita tambah lagi, invest lagi gitu. Mulai aja dulu ya. Iya, yang penting mulai dulu. Mulai dulu. Kadang kalau dipikir terlalu, maaf ya, terlalu ketinggian juga malah puyeng. Iya, puyeng. Bener. Kadang ya sekarang apalagi alat manual kan banyak banget ya versinya. Iya. Mulai dari apa tuh? Sini ada apa? Ada Vietnam Drift, Vietnam 360, Drip, Musikti, Mokavot. Mokapot. Nah itu juga udah 3 tuh. Tiga. Udah 3 Tiga metode. jenis yang bisa dipakai sejalan. Bisa, ya kan? gitu. Bisa. Walaupun cuman pakai alat yang 400 ribuan lah yang paling mahal gitu ya. Bener. Jadi sebetulnya ya Alat kopi yang paling mahal ya 400 ribu. Ya mungkin ya inilah grinder paling ya. itu penting juga. Penting. Cuman kan kalau emang ini grinder manual juga ada. Benar. Jadi sebetulnya sekarang asal mau mulai, Jalan dulu. jalan dulu pasti bisa. Kedepannya Ya. nanti ya pasti ada masalah sih ya. Nggak mungkin Masalah ya. pusing-pusing pasti lah gitu. Pasti ada. Ya kalau ibaratnya gini, kalau lagi pusing lagi ini ya udah libur dulu, pressing dulu, Istirahat. istirahat. Minum kopi Ntar, tempat lain. tempat lain kopi. Saya juga kan kayak gitu kan. Biasanya kalau dulu, sekarang udah jarang sih. Kalau dulu mah saya karena kan kita ngerasa baru ya. Kita banyak harus belajar gitu. Jadi ya libur itu buat main gitu, main ke kedai lain. Karena apa, kedai-kedai yang lebih dulu mereka kan bisa udah banyak ilmunya, maksudnya tipsnya mungkin yang masalah kita alamin sekarang itu mereka udah lebih dulu gitu. Benar. Kadang di situ kita dapat ini baru gitu. Oh iya ya gitu. Kayak ada kliknya gitu ya. Iya, kita ada ini dari ngobrol-ngobrol begini nih. Oh ternyata gue juga dulu gue ngalamin juga nih gitu. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Karena kan solusi itu kan kadang datangnya kadang dari orang lain. Benar-benar. Jadi itu tuh yang pentingnya kita silaturahmi, salah satu poinnya itu. Iya Selain betul. dapat apa ya, Refreshing. bisa dapat sharing-sharing yang bermanfaat juga. Kadang tuh ngobrol-ngobrol malam ngidul tiba-tiba gitu. Iya. Jadi buatnya gini nih. Kok tukang kopi ngopi sih gitu ya? Iya. Kan banyak yang nanya gitu kan.
Ya kan namanya kita ngopi, kita kan bosan sama ini sekret di tempat lain pengen nyobain yang lain gitu. Pengen nyobain seduhan yang lain. Seduhan yang lain. Tapi kan di situ juga, maksudnya saya senangnya di dunia kopi itu orang-orang yang di dunia kopi mereka nggak pelit ilmu gitu loh. Nah. Jadi, oh ini begini saling support gitu kan. Maksudnya saya bukan ngerendahin di bidang yang lain ya. Kalau di bidang lain kan mereka ngerasa dengan jualan yang sama berdekatan, oh saingan gitu. Nah, iya, itu kan sebenarnya itu yang harus dihilangkan dalam dunia ini. Yang tadi balik satu rezeki emang udah diatur, ini sendiri-sendiri. Terus kita tuh punya segmen masing-masing gitu. Mungkin orang yang ngopi di saya karena suka di saya gitu loh. Dan yang suka ngopi di Kopi Boy ya memang itu ada segmennya gitu. Betul, ada marketnya. Ada marketnya. Jadi ya memang yang susah itu nyari market. Tapi ya pasti ada. Ada. Mungkin enggak, dia pasti Sabarnya ada. sih. Sabar, tinggal ya segala sesuatu kan ya kayak proses bertani aja ya. Iya, lama. Kayak petani kan dia dari bibit tuh, Iya. kayak bajak sawah segala macam kan, pembibitan sampai akhirnya nunggu panen juga kan nggak sehari 2 hari kan, ada prosesnya. Iya pasti. Iya, jadi ya semua sama sih kayak gitu. Ini udah jalan berapa tahun kan Black Spot? Saya buka itu bulan Oktober, 20 Oktober 2019. 2019, oh udah mau 2 tahun ya? Iya udah mau nggak kerasa. Iya, kerasa. Cuman kan dibilang ini mah saya masih junior dibanding Batita ya, masih Iya. Batita. Soalnya yang lain mah udah bagus gitu, udah keren, udah maju lah gitu. Ya baik lagi kan mereka juga udah proses duluan gitu. Betul. Jadi ya Kopi B juga udah dari tahun berapa kan? saya dari 2015-an lah awal. Nah, Oh, Kopi B udah mau 6 tahun sama jatuh bangun kan. saatnya. Iya, jadi ya apa namanya ya dinikmatin prosesnya. Jadi kadang Iya. orang nggak mau sabar prosesnya, maunya instan. Mie aja dimasak dulu yang instan. Iya, betul. Ada proses. Itu yang agak susah sih konsisten gitu loh. Betul, Bisa itu yang dibilang agak saya kalau masalah konsisten ya masih lemah, cuman ya harus dipaksa gitu. Iya. Makanya saya tadi bilang, oh, ya udahlah kalau lagi drop jualan misalnya lagi turun gitu kan. Kadang ngerasa kok ini banget gitu, tapi ya udahlah hibur dulu, main dulu kayak gitu Iya. aja. Sama sih, jadi ya tujuannya tuh salah satunya silaturahmi. Jadi kadang kita lagi ngedrop, main ke tempat teman, nanya di tempat kamu gimana, ngalamin ini enggak? Oh sama, ternyata solusinya gimana, yuk pikirin. Nah ternyata salah satu solusinya tuh kemarin nih ya, yang pernah kita omongin bareng. Jadi kita tuh ciptain namanya kopi pandemik. Green bean-nya dijadiin satu, Arabica House Blend. Diblend jadi satu dengan kualitas dengan jumlah terbatas, dinamain kopi pandemik. Jadi waktu itu saya dapat 500 gram. Jadi memang kita jual sebagai kenang-kenangan, sebetulnya sebagai kenang-kenangan bahwa biji kopi ini tercipta di masa pandemik gitu. Jadi ya namanya kopi pandemik. Dipakai di ngopi pagi waktu itu. Jadi ya anak-anak yang datang ngopi pagi, ini cobain biji kopi pandemik. Biji kopi apa? Ini blendnya Arabica. Kadang kan kalau house blend kan dicampur ya. Ini blendnya Arabica dari berbagai daerah. Jadi ya tujuan filosofinya sih yang mengalami pandemi ini bukan cuma Kita doang. bukan cuma Karawang doang, bukan cuma Indonesia doang, tapi hampir seluruh dunia. Gitu. Makanya di blend jadi satu, dinamain kopi pandemik. Kayak gitu. Keren juga sih Kang. Jadi emang itu juga kemarin kayak gini nih. Kita kan saling suka komunikasi juga kan kemarin pas lagi pandemi. Ibaratnya kita lagi sepi nih, nanya ke Kopi Boy, nanya ke Fahri yang di Ison, gimana sepinya sepi. Oh ya udah sama. Minimal kita kan kalau nggak senang bareng susahnya sama gitu, ya udahlah gitu. Jadi ibaratnya gini loh. Kalau kita ngadep, oh gak kita doang kok yang lagi sepi gitu, nggak kita doang yang lagi ini emang masanya emang semua sama gitu. Ya udah. Jadi ya ini versi minimalisnya saya sih Bang. Jadi dengan saya datang nih ke tempatnya Kang Sumantri ya mudah-mudahan ya memberikan apa ya semangat sedikit lah. Sama kayak Pasti saya juga teman datang gitu ya kayak support banget gimana gitu sama sih. Jadi waktu itu juga saya main ke beberapa teman ya. Udah lama nggak ketemu, jadi kelihatan gitu kayak ada gimana ya. Gimana gitu. Jadi itu yang bikin jadi ketagihan bikin konten ini tuh sebetulnya salah satunya ya dengan silaturahmi kita ada sesuatu yang tidak terlihat gitu yang bisa kita transfer kayak semangat, kayak misalnya support lah ya. Support yang apa ya, tidak melulu berupa uang gitu ya, tapi maksudnya ya semangat lah kita jalan bareng-bareng gitu. Nah itu yang kayak hal seperti itu tuh apa
apa ya, bentuknya tidak terlihat intangible asset itu. Tapi lumayan dukung tuh, lumayan buat nambah semangat tuh lumayan. Jadi kayak apa ya, ternyata kita nggak sendirian. Iya intinya itu. Jadi kalau kita jangan ngerasa sendirian lah. Bener, Kalau lagi jadi- susah ya jangan ngerasa sendirian. Bener. Sama Iya, kayak kok gitu tuh. emang ininya. Malah akan jadi muncul ide-ide baru. Kayak kemarin kan contohnya kopi pandemik itu. Join Terus apa namanya ya, nanti beberapa hari lagi apa namanya mau ada event sih lagi digarap. Mau Event ada apa? kayak apa? Battle Karawang gitu lah. Battle kopi. Battle kopi cuma lagi digarap konsepnya seperti apa kayak gitu. Mantep, bagus tuh, maksudnya ibaratnya perlombaan itu emang pertanyaan, tapi di situ kita nunjukin bukan untuk nunjukin paling baik gitu, cuman lebih ke apa, mempererat kan gitu. Iya benar, silaturahmi tujuannya. Silaturahmi gitu. Kalau Jadi- kalau nggak ada silaturahmi doang, kalau nggak ada challenge kan agak kurang Iya mungkin ya. benar, jadi ya biar apa, fun brewing lah istilahnya, betul, fun brewing. kayak gitu. Jadi ya banyak lah konsepnya biar kita tuh saling sharing ilmu juga kayak gitu. Anika ini udah masuk durasi 30 menit, jadi saya batasin 30 Iya. menit. Sebenarnya banyak banget yang mau diobrolin ya, cuma ya baik Iya. lagi dah kita batasin durasi. Nah kira-kira ada tips dan saran nggak buat teman-teman di luar sana yang mau menggarap kedai kopi? Intinya kalau buat yang khususnya rekan-rekan Karawang ya, pangsa pasar kopi di Karawang tuh saya yakin masih bagus gitu. Soalnya apa? Pasarnya luas, yang di dalam situ juga belum terlalu banyak gitu. Masih bisa dihitung lah. Dan dengan begitu, yang kurang apa nih? Ya kita ngebentuk pasarnya tadi. Iya. Iya. Jadi orangnya udah ada, pelaku industrinya belum terlalu banyak. Iya. Tinggal orang yang pasarnya ini kita bentuk gitu. Betul. Ya Marketnya ketika kita mereka tarik. udah kebentuk, ya kan, nanti nih ketika mereka yang tadi saya bilang, yang awalnya cuman es kopi, pasti kan nanti pelan-pelan kita tawarin kopi hasil origin nih. Nanti di situ mereka, oh ini, pengen nyobain yang di sini, pengen nyobain yang di sini, ya kan, jadi kita saling ini juga. Betul, karena Impact-nya- walaupun namanya sama, resepnya sama, menunya sama, resepnya beda. Beda tangan juga beda. Beda tangan, beda Iya. rasa. Jadi nanti orang mikir, saya pengen nyobain di sini gitu. Kayak kemarin kan ada program kopi journey juga kan ya, pernah jalan ya. Nah, jalan kopi Itu saya lihat kayaknya bagus juga. Soalnya apa? Orang-orang tuh mau nggak mau dia kayak punya challenge untuk mengunjungi kedai-kedai kopi gitu. Iya. Nah itu salah satu program yang bagus banget itu. Mungkin nanti tahun ini kita adain lagi. Cuma ya butuh konsep yang lebih matang. Nah, jadi thank you banget nih udah ngopi bareng sama Kang Sumantri. Iya. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Yo. Bye. Apa Justin? Lihat sini dong. Minum apa? Enak kah? Kalau enak tangannya gimana?